Ya, boleh yang angkat tangan lebih keras. Bermanfaat. Baik, bermanfaat untuk orang lain. Boleh yang sebelah kiri saya? Standar hidup teman-teman apa? Ada? Ada yang mau angkat tangannya? Bingung? Pengen cepet-cepet nikah aja Teh Yunda? Biar berkurang beban kehidupan. Kirain dia nikah akan bahagia, padahal nikah kalau nggak pakai ilmu nambah beban. Apa standar hidup teman-teman? Ada? Bingung? Angkat tangan yang bingung? Enggak juga. Apa yang teman-teman rasakan? Oke, angkat tangannya boleh. Apa standar hidup teman-teman? Yang bingung angkat tangannya? Baik. Yang belum tahu standar hidupnya boleh angkat tangannya? Oke. Apa yang dirasakan? Bingung ya? Bingung? Speechless. Baik. Ini membuktikan hari ini berapa orang yang hadir? 350 orang hadir sini, cuman sebagian beberapa persen saja, mungkin Yunda hitunglah 2% saja yang mengetahui standar hidupnya. 350 orang bingung apa yang menjadi standar hidupnya. Baik, Yunda ganti pertanyaan. Sebelah kanan mohon dijawab, apa tolok ukur kehidupan teman-teman sehingga teman-teman itu bahagia, merasa berhasil, sukses dalam hidup ini? Apa tolok ukurnya? Apa yang sebelah kanan? Ridha Allah. Menggapai ridha Allah. Baik. Sebelah kiri? Sebelah kiri kayaknya butuh ini, telepon. Bantuan kayaknya sebelah kiri. Apa tolok ukur kehidupan teman-teman? Bingung? Kalau udah kuat, lambaikan tangan. Lambaikan tangan. Baik. Yunda hitunglah 50%-nya telah memahami tolok ukur standarisasi dalam hidupnya. 50% lagi bingung. Kita coba bahas di sini. Inilah gunanya kita ngaji, teman-teman. Bahkan dikatakan oleh guru Yunda, bahkan suami Yunda selalu mengingatkan kita itu minimal seminggu sekali kudu ngaji, kudu charger iman, kudu ngecas diri. Charger aja lobet kudu dicas. Diri kita lobet, habis ini pemikirannya, habis ilmunya, tergerus oleh kapitalisme, sekularisme. Kok kita nggak mau ngecas diri kita? Maka pesan dari guru Yunda, minimal teman-teman, seminggu sekali datanglah ke majelis ilmu. Kenapa Yunda bilang begitu? Karena ternyata itu kewajiban. Sama seperti kita sholat. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim wal muslimah. Ingat ya, bukan cuma suami muslim, tapi juga istri muslimah. Menuntut ilmu itu wajib. Apalagi kita muslimah. Dari rahim seorang muslimah akan lahir bakal calon pemimpin negeri-negeri Islam. Dari rahim seorang muslimah akan lahir lagi seorang muslimah yang salehah, yang akan melahirkan lagi pemimpin-pemimpin negeri Islam. Ini muslimahnya lagi pada tidur, Ustaz. Muslimahnya lagi sibuk drakor, Ustaz. Muslimahnya belum mengetahui standarisasi dia hidup untuk apa. Tolok ukur kebahagiaan dan kesuksesannya itu apa? Kalau kita bahas, ada seorang sahabat Yunda, dulu dia kena yang namanya isme-isme. Yang pertama kita bahas sekularisme dulu. Coba jangan sampai ngomongin sekularisme, kapitalisme tapi tidak ada yang tahu. Boleh? Ada hadiahnya nggak sih? Ada doorpress-nya. Baik. Makin seru. Sebelah kanan, ada yang tahu nggak sekularisme itu apa sih? Ada yang tahu? Yuk. Maju ke depan, kita kasih hadiah. Boleh di luar foto, karena abis ini belum tentu kita bisa foto sama teman-teman. Kita mau lanjut lagi ke rumah wali kota. Yuk, yang bisa monggo maju ke depan. Ya, di sini. Iya. Boleh foto bareng. Ya. Ya.
Allah, tabarakallah. Boleh panitia boleh dibantu foto ya? Udah sebelah sini. Ya, masya Allah. Ada hadiahnya juga sekalian dikasihkan. Bapak-bapak dulu sekalian. Anaknya udah ada. Ya, boleh. Bertiga boleh. Makasih Bunda, makasih. Ibu sebentar ini ada juga di Masya Allah, barakallah. Terima kasih Umi. Wa jazakillah khairan. Terima kasih Umi. Baik. Udah, Umi siapa tadi namanya Mi? Umi Umi Unon, Masya Allah. Sepertinya dari wajah-wajahnya Umi ini adalah seorang musyrifah ya Mi ya. Seperti wajahnya ini seperti Guru Yunda. Benar apa yang disampaikan oleh Umi. Sekularisme itu adalah apabila kita memisahkan agama dari kehidupan kita. Contohnya gini, Tayunda nggak usah bobo agama deh, di kantor nggak usah bobo agama deh. Misal nih, kita mau pakai pakaian yang syar'i, kata bosnya, kok kamu berislamnya sebegitunya sih? Banyak kok orang yang Islam juga tapi kerudungnya cekek leher, iya kan? Akhirnya apa? Dengan paham-paham seperti itu, beragama cuma di masjid aja, ya. Beragama cuma ketika sholat saja. Habis dari itu agamanya dicampakkan. Ketika sholat benar pakai mukena, keluar dari masjid buka lagi auratnya, ya kan? Hati-hati. Bisa jadi kitalah orang yang sedang terserang sekularisme. Kita pisahkan agama dalam kehidupan. Padahal kalau kita masukkan agama dalam kehidupan sehari-hari kita, maka kehidupan kita itu akan penuh dengan barokah. Apa teman-teman? Barokah. Apa itu barokah? Barokah itu adalah ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan-kebaikan dalam hidup kita. Masukkan agama dalam kehidupan, rezeki menjadi rezeki yang manfaat. Memasukkan agama dalam kehidupan, maka rumah tangga menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Itu hati-hati teman-teman. Dan mohon maaf, standarisasi kehidupan orang-orang yang menganut ideologi sekularisme, mereka itu pengen bebas sebebas-bebasnya. Apa? Pengen bebas sebebas-bebasnya. Makanya kalau kita lagi nasehatin teman kita, teteh, mohon maaf, yuk kita nutup aurat, dada kita adalah aurat. Terus dia bilang gini, urus aja hidupmu sendiri, ngapain ngurusin hidup orang? Hati-hati. Orang-orang yang seperti itu tuh udah terserang ideologi sekularisme. Dia tuh pengen bebas, bebas dalam berekspresi, nggak boleh ada yang larang, nggak mau diatur. Bebas dalam berpendapat. Ya, kalau misalnya dikasih tahu dia bilang Indonesia ini adalah negeri yang bebas berpendapat. Tapi padahal ketika dia diajak untuk sharing, dia nggak mau. Padahal yang menggaung-gaungkan kebebasan berpendapat adalah dirinya. Hati-hati. Jadi orang yang seperti itu sudah pasti memisahkan antara agama dan kehidupan. Iya. Tanpa disadari kadang-kadang, tanpa disadari. Dan itu faktor utamanya karena tidak berilmu. Iya. Gini teman-teman, kadang-kadang kita ngerasa hidup kita sudah baik-baik saja ya. Kita ngerasa kita nggak kena tuh ideologi seperti itu. Tapi kita, tanpa kita sadari, kita sedang terserang. Terus kita nggak tahu kenapa? Karena kita nggak mau menuntut ilmunya. Saya juga dulu gitu, Ustaz. Saya tuh hijrah itu 2015 kalau saya tidak salah di bangku kuliah. Saya juga tidak tahu bahwasannya musyrifah saya sampai bilang, "Dek, adek itu udah sekularisme. Adek itu udah sekuler loh. Adek itu udah kapitalis loh. Karena apa-apa tuh duit kalau kapitalis itu ya. Apa-apa tuh duit. Standar kebahagiaan adalah ketika saya punya duit, duit saya banyak, materi."
Standar hidup saya itu adalah saya bebas ngelakuin apa yang saya mau, cita-cita saya bebas dong, hidup saya, jangan atur saya. Terus guru saya bilang gini, Dek, adek itu sadar gak sih? Adek itu udah sekuler pemikirannya. Adek itu sadar gak sih? Adek itu udah kapitalis, seperti orang-orang kapitalis. Apa-apa duit, standarisasi bahagianya adalah kesenangan pribadi. Dan Yunda baru sadar ketika ngaji. Jadi bagaimana supaya sadar, supaya tidak tidur? Ngaji, menuntut ilmu. Karena kan menuntut ilmu itu wajib ya Ustadz ya? Tidak hanya untuk seorang muslim, tapi juga untuk seorang. Betul sekali. Maka teman-teman, Itu tadi saya sempat berhubung waktu juga tidak ada momen lagi. Kembali kepada ini boleh terjadi. Pada ini terakhir ini pertanyaan terakhir. Kira-kira bagaimana caranya agar hidup kita semakin bermakna dan tentunya mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kita pengen dapat saran dari boleh ya dari imam, siapa tahu kalau dari imamnya Teh Yunda, teman-teman juga nanti yang bisa menerima dari imamnya masing-masing. Saran bagaimana caranya agar muslimah di sini dan juga beberapa muslim yang ada di sini bisa hidupnya lebih bermakna dan ridho Allah. Baik, bismillah. Mulai dari ini aja deh, nasihat dari guru kami Ustadz Budi Ashari. Beliau mengutip pendapat seorang ahli tafsir sebetulnya, yaitu kalau ada orang yang wafat dalam keadaan memikirkan dirinya sendiri, beliau menyebutnya itu mati kerdil namanya, gak jadi apa-apa, boro-boro jadi tokoh, diingat, bahkan ada yang bersyukur dia mati. Tapi setiap kali ada tokoh yang akhirnya jadi besar dalam Islam, yaitu setiap kali orang-orangnya persamaannya adalah dia lebih banyak memikirkan orang lain. Ya, pikirin orang lainnya bukan kepo ya, di scrollin IG-nya nyari paling bawah aibnya apa, bukan yang kayak gitu. Tapi memikirkan maslahat orang lain. Maka balik lagi, saya pengen ke survei yang tadi di awal. Kita tahu punya keinginan, kita tahu Allah punya keinginan. Dari detik pertama kita lahir sampai detik ini, kita udah berupaya ngejar apapun yang kita suka. Udah tercapai pun masih bete. Maka ya udah atuh yuk. Lihat, kita pernah ngelihat orang yang kaya masih stres nggak? Yang udah punya jabatan masih mencuri dari rakyatnya ada? Yang pasangannya udah cantik masih selingkuh ada? Tenang Bu ya, jangan makin ngegas ya. Saya sedang tidak membahas suami kalian ya, tenang. Insya Allah. Ya, Masya Allah. Berarti padahal kan kata orang itu sumber kebahagiaan, betul. Tapi kenapa setelah tercapai masih ada yang bete? Sedangkan ada orang yang telah mengejar apa yang Allah suka, enak we hidupnya. Meskipun dicaplok ikan paus, meskipun dibuang ke sumur sama saudaranya, meskipun kena penyakit kulit sekujur tubuh 18 tahun, meskipun dia yang dikejar-kejar wanita, dia yang dipenjara. Kisah para nabi semua tuh ya. Kata orang bodoh ya orang-orang seperti itu, ninggalin jabatannya, ninggalin kekuasaannya hanya demi Tuhan yang tidak terlihat itu. Tapi yang ngomong gitu masih stres mikirin cicilan tiap hari. Ya. Giliran mereka yang udah benar-benar ngejar yang Allah suka, enggak, tenang we hidupnya, lempeng. Semua hal yang semua orang yang udah kita sebut tadi semuanya, mereka semua pernah berkata, saya sampai kapan hidup kayak gini? Kok nggak bahagia juga hidup kayak gini? Sedangkan semua orang yang udah ngejar yang Allah suka, nggak cuma para nabi tapi orang soleh di zaman manapun, nggak ada tuh yang menyesal saya sampai kapan ya hidup tenang, damai, sejahtera gini, kayaknya enakan diazab deh. Nggak ada. Ya. Ayo gimana jadinya? Kejar aja yang Allah suka. Jadi standar hidupnya nanti sekaligus melengkapi, nanti ditambahkan saya Yunda, harus mulai berubah dan harus dikoreksi. Bukan berarti nanti ketika nurut atau sama Allah nanti hidupnya nggak ada masalah, kurang tepat. Karena kalau kita nurut sama Allah bisa jadi tambah banyak masalahnya. Ya. Terus gimana berarti standarnya? Nanti standar atau definisi nikmat dan musibahnya yang berubah. Dulu nikmat adalah ketika keinginan dikabul. Sekarang nikmat adalah apapun yang membuat kita tambah dekat sama Allah. Ya, dulu kita hanya berpikir apakah aku suka atau tidak. Sekarang Allah suka atau tidak.
syariat jadi acuan, Allah suka atau tidak jadi acuan. Dulu sekedar bertanya apa aku sudah bahagia, sekarang ia bertanya sudah berapa orang yang aku bahagiakan. Menurut sama Allah, yang penting Allah suka, sibuk jadi manfaat. Lebih Bismillah. Ya. kehilangan sesuatu karena Allah daripada mengejar sesuatu dari kenikmatan Allah. Naam. Pertanyaan dari panitia kayaknya sudah cukup saya wakilkan. Tampaknya yang duduk di kanan kiri kita sudah tidak sabar bertanya. Silakan. Bukan motivator, apalagi bukan ustaz. Hamba Allah, banyak dosanya. Santri, mohon doanya ya. Mudah-mudahan dosanya diampunin sama Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yaitu kita sudah merasakan kebiasaan ini tadi tentang sekularisme mungkin lagi di bagian sekarang itu adalah normalisasi ketika hal yang sudah terjadi saat itu kita harus mengakukan gak apa-apa dia ini kita harus menghargai haknya atau gak apa-apa yang memiliki kalau kita ingin tadi seperti yang tadi bilang biar hidup kita makin bermakna ya. Kira-kira bagaimana kita menghadapi atau bahkan merumuskan hal-hal yang terjadi normalisasi saat ini, khususnya mungkin kalau semua kita mengharapkan untuk bisa menggunakan kerja dengan baik yang benar dan berguna dan Masya Allah pertanyaan seorang aktivis dakwah tuh seperti ini ya. Masya Allah. Teteh siapa namanya? Tenita, aktivis dakwah kan? Kelihatan. Terima kasih, jazakillah khairan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Memang yang jadi incaran kaum kafir, kaum barat itu muslimah saat ini. Kita harus membuka mata, kita tuh sedang diincar. Kalau kita lihat negeri kita, saudara kita di Palestina, siapa yang dibombardir, siapa yang dimusnahkan? Yang pertama adalah wanita, yang kedua adalah anak bayi atau anak kecil. Karena perempuan di sana luar biasa, tidak takut mati, jihad fisabilillah, bahkan melahirkan seorang anak yang juga siap mati untuk Islam, untuk membela tanah kelahirannya. Maka mereka tahu mana yang harus dihancurkan, maka mereka membuat yang namanya normalisasi. Oke deh, kalau sekularis mereka udah paham, mereka nggak mau tuh pisahin agama dari kehidupan karena udah mulai ngaji ya. Yang kedua, mereka juga udah tahu tuh bahwa harta itu bukan standar kebahagiaan mereka. Oke, kaum barat bikin lagi tuh apalagi ya yang bisa membuat mereka itu ikut pada kita tanpa mereka sadari, yaitu normalisasi. Seolah-olah normal padahal keluar daripada syariat Islam. Contoh, bahkan mohon maaf, ada seorang muslimah yang mendukung LGBT padahal kerudungnya mohon maaf panjang. Kenapa? Karena dia merasa ya nggak apa-apa tuh Teh Yunda, kalau sama-sama suka, kenapa sih belajar dong memanusiakan manusia. Justru kalau kita dukung itu teh bukan manusia, hewan saja. Mohon maaf, kucing ya, mohon maaf, untuk menyalurkan fitrah kekucingannya dia aja nyari betina, betul nggak? Kok kita yang manusia laki-laki nyari laki-laki? Berarti siapa yang kayak hewan? Masa kita kalah sama kucing? Iya kan? Maka teman-teman yang dirahmati Allah, dalam menanggapi yang namanya normalisasi, ya udah lo nggak apa-apa Teh Yunda, nggak usah berlebihan lah dalam beragama. Makanya tadi Yunda belum selesai. Standar kehidupan kita itu adalah ridho Allah. Apa teman-teman? Ridho Allah bisa kita ketahui dalam apa? Dalam petunjuk satu kitab yang Allah turunkan kepada kita, yaitu Al-Quran.
Yang kedua, tolok ukur, ingat ya, tolok ukur kehidupan kita itu standarisasinya adalah halal atau haram, boleh atau tidak oleh Allah, bukan standarisasinya kata kodenis, ya, bukan standarisasinya kata manusia, karena kita punya kata Allah. Walaupun kata Allah itu perlu diterjemahkan oleh para alim ulama. Alim ulama itu siapa? Orang-orang yang benar-benar takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka teman-teman, dalam kehidupan sehari-hari, contoh sederhana begini. Tayuna nggak apa-apa atur rumah KPR, boleh nggak? Riba nggak? Coba jawab yang keras, riba nggak? Baik, riba. Tapi sekarang KPR rumah dianggap normal tidak? Normal. Nggak apa-apa atuh Tayunda. Ih, Tayunda mah gitu-gitu amat. Saya pernah dibilang seperti itu ya Bu ya. Kita itu selalu ditawarin buat KPR rumah. Dan kita selalu menolak. Enggak. Kenapa kita mengatakan tidak? Karena tolok ukur kehidupan seorang muslimah sudah jelas halal atau haram, hitam atau putih, tidak ada abu-abu, laki-laki, perempuan, tidak ada setengah-setengah, tidak ada, jelas kehidupan ini halal haram. Maka ketika kami KPR, apa kata Allah? Janganlah kamu memakai riba. Nanti kalau kamu pakai riba, kamu dibangkitkan dalam keadaan seperti orang yang linglung, ya, iya, kebingungan. Maka karena sudah mengetahui, maka tidak mau, ya. Nah, bagaimana cara mengetahuinya? Balik lagi harus ngaji, karena kita butuh dibimbing, kita butuh dituntun. Selayaknya Yunda dulu belum hijrah ada yang menuntun. Dek, ini halal dek, ini haram dek. Dek, ini boleh dek, ini nggak boleh ya dek. Gitu. Minimal teman-teman punya guru, punya musyrif, punya musyrifah yang senantiasa membimbing kita. Kalau kita bingung, kita bisa bertanya kepada dia. Jadi diubah ya. Jangan semua dinormalisasikan. Boleh Teh Yunda, nggak apa-apa kok Teh Yunda, lihat dulu. Apakah ini halal di dalam agama atau ini haram di dalam agama? Apakah Allah ridho atau tidak? Apakah Allah senang atau tidak? Karena ingat, di dalam Quran surat Al-Insan ayat 8 sampai 10-nya itu standarisasi kehidupan Bunda Sayyidah Fatimah Az-Zahra itu adalah keridhaan Allah. Wa yut'imuna at'ama 'ala hubbih miskinan wa yatiman wa asira. Innama nut'imukum liwajhillah. Hila nuridu minkum jazaan wala syukura. Bunda Fatimah dalam beramal, dia hanya mengharapkan liwajahillah, keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Hila nuridu minkum jazaan, enggak mengharapkan balasan dari orang lain, wala syukura, tidak mengharapkan terima kasih dari siapapun. Begitupun dalam standar hidup kita, enggak usah ngarep-ngarep dipuji, keren ya, mobilnya baru, padahal riba, nyicil, kredit, enggak usah. Keren ya, rumahnya besar, mewah, padahal KPR, enggak usah. Standarisasi hidup muslim dan muslimah adalah Allah ridho atau tidak, ini halal atau haram. Wallahu a'lam bishawab. Semoga menjawab ya Ustazah. Ini kayaknya juga musyrifah nih. Terjawab seperti tidak puas sehingga bisa mencari ilmu lain dari Oke, untuk pertanyaan selanjutnya coba tadi jawab oleh silakan. Setelah kanan saya, jadi
ini teh? Bun? Nanti saya mendengar. Ouch. Baik, Insya Allah. Kalau ditanyakannya tentang batasan birrul walidain dan segala macam, maka ya aturannya tadi kenapa Teh Yunda bilang Allah ridho? Ya karena memang percuma melakukan sesuatu kebaikan yang kata kita, masalahnya kadang kebaikannya menurut kita, tapi kata Allahnya belum tentu kebaikan. Maka ya berarti aturannya yang Allah ridho, mana saja yang Allah ridho, ya udah Allah kan udah nurunin aturannya, ya, yaitu namanya syariat, ya. Maka sejauh mana yang lebih spesifiknya adalah lihat ada pelanggaran akidah tidak, melanggar syariat tidak. Judulnya betul nurut sama orang tua, tapi kalau perintahnya ternyata bertentangan dengan akidah atau jauh dengan syariat, bertentangan dengan syariat, ya sudah, kan berarti tidak akan jadi keridhaan Allah, ya. Jadi ya memang alhamdulillah ya perlu ilmu untuk mempelajari syariatnya itu, ya. Maka tapi itu jadi tolak ukur, karena Allah kan nyampe nyuruh syariat tersebut untuk ditaati. Ya kalau kita udah nurut ya udah bismillah, Allahnya ridho. Kalau misalnya kita melanggar juga Allahnya nggak rugi, kitanya yang rugi, ya. Tapi kalau misalkan standar tadi kita bicara ya sudah ada tolak ukurnya, koridornya, yaitu syariat. Kalau misalkan ternyata akhirnya seorang anak perempuan sudah menikah, ya udah syariat juga punya aturan, ternyata ia harus taat kepada suaminya. Toh aslinya suami yang baik pasti akan mendorong istrinya untuk taat kepada orang tuanya. Orang tuanya juga kalau soleha akan mendorong anaknya untuk taat kepada suaminya. Jadi kalau semuanya udah sama-sama tujuannya ke Allah sih, insya Allah nggak akan ada kendala. Makanya kalau pengen jujur, bahkan guru kami bilang, kalau misalnya masih gampang ngeluh, sedih, kecewa, bertengkar, berantem, satu, kurang ilmu, dua, jadi emang belum ada salah satunya yang belum pengen ke surga, ya. Karena Masya Allah, rebutan, secara hak ini warisanku harusnya. Anggaplah ternyata warisannya itu diambil, hilang, harusnya punya dia, tapi malah diambil orang lain. Dan dari sudut pandang akhiratnya, dia nggak rugi. Dizolimi kan, dalam Islam kan yang rugi bukan yang dizolimi, tapi yang menzolimi. Tapi kalau misalkan selalu bahagianya diukur dari apa yang kita suka, selalu masih akan ada masalah. Mau hidup senikmat apapun, rumah dan mobil sebanyak apapun. Makanya tadi Ustazah Yuna bilangnya, yang Allah ridho, Allah sudah ridho, yang punya dunia ridho, kata dunia, kata orang-orang kita yang dizolimi, ya silakan bertindak untuk mencegah kezoliman tersebut. Tapi kalau dilihat dari sudut pandang akhiratnya, mah aslinya tidak ada kerugian, ya. Yang mana yang Allah suka, dan bismillah semoga tolak ukurnya bisa kita ikuti aturan Allahnya. Wallahu a'lam bishawab. Izin menambahkan dari Koko. Begini, Teteh, tidak ada ketaatan kepada makhluk di atas kemaksiatan kepada pencipta makhluk. Mungkin bisa dipahami ya. Coba sekali lagi. Tidak ada ketaatan kepada makhluk di atas kemaksiatan kepada pencipta makhluk. Tadi Teteh bertanya, ini melanjutkan ridho Allah itu tergantung kepada ridho orang tua. Lalu sampai mana batasan kita menggapai ridho orang tua supaya kita sampai kepada ridhonya Allah? Kurang lebih seperti itu. Gini, kita harus taat kepada orang tua, bahkan orang tua bilang A, B, C, D sampai Z, taati itu. Bahkan orang tua mengatakan, nak, 1 tambah 1 itu 10. Iya mah, selama perintah itu tidak melanggar syariat Allah. Contoh, nah nanti pakai bajunya warna hitam ya, melanggar tidak syariat Allah? Tidak. Kenapa kita harus ribet? Ya sudah, turuti. Dengan membuat orang tua kita bahagia, dia senang, Allah pun ridho kepada kita. Nah, nanti kalau cari jodoh yang soleh ya nak, kita turuti, tidak melanggar syariat Allah. Tapi kalau misalnya orang tua kita bilang kita lagi sholat, nak, nggak usah sholat 5 waktu lah, kayak emak-emak aja, mati juga masih belum tahu, masih lama, nanti aja. Kalau kayak gitu kita turuti, jangan. Karena tidak ada ketaatan kepada makhluk di atas kemaksiatan kepada pencipta makhluk. Jadi batasannya sederhana, kepada orang tua itu apapun, 1 tambah 1 10, iya mah, selama tidak melanggar syariat. Tapi kalau melanggar jangan, itu batasannya. Iya. Tapi kalau misalnya istri nih kepada suami, apalagi sudah menikah, ya,
Maka tadi benar, ini bagus banget, indah sekali kalimatnya. Kalau sekeluarga itu sudah patokannya adalah Allah, keridhaan Allah, maka nggak akan jadi masalah. Seorang anak akan terus berbakti kepada orang tuanya dengan ridho suaminya. Kenapa? Suaminya selalu mendorong agar istrinya berbakti kepada orang tua. Begitupun orang tua akan senantiasa mendorong anaknya untuk berbakti kepada suaminya. Tapi memang kadang-kadang kehidupan tidak seideal demikian, betul? Pasti di antara salah satu ada yang menjadi ujian. Maka bagaimana kita harus bersikap? Tetap semua sudah ada syariatnya. Ketika seorang muslimah telah menikah, maka syurganya telah berpindah dari orang tuanya, maka syurganya menjadi ada pada suaminya. Terlepas bagaimanapun, minta izin suami kita. Mau transfer orang tua, walau kita ada nih, bilang sama suami kita, diskusikan. Kenapa? Ini surganya kita. Suami yang baik pasti akan membantu kita untuk mentaati keluarga kita. Jadi memang benar, standar dalam kehidupan ini adalah Allah ridho atau tidak. Allah a'lam bishawab. Dan teman-teman, karena ilmu kita berbagai dengan waktu, sebenarnya kita masih ingin mendapatkan ilmu, tapi apalagi kita dapat hikmah, tapi akan berpisah. Sebenarnya konsep ini kita harus cukupkan dengan kesimpulan teman-teman, kenali Allah, kalian akan mengenali diri sendiri, dan juga jangan pernah takut kehilangan sesuatu ketika kita mencapai Allah, karena lebih baik kehilangan sesuatu Matiin dulu ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ya udah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Yuk, alhamdulillah bisa ngaji.